Teater Idola bekerja sama dengan Boutrex, Boutrexin, dan Hemaviton mempersembahkan sebuah serial drama radio, Ibuku Malang, Ibu Tersayang. Dalam kisah Anakku, Air Mataku. Naskah karya Edi Suhendro, teknik dan hiasan musik Frederick Frank Tiwul dengan sutradara Edi Suhendro. Kok, Bu, ada masalah apa? Tidak ada masalah, Naer. Mengapa Ibu ragu-ragu? Apakah ada suatu rahasia besar, Bu? Tidak. Apakah Mbak Eti patut dicurigai? Aduh, Naer, Ibu tidak mengatakan demikian. Dendam itu memang tidak mudah dilenyapkan begitu saja, Bu. Apakah dia masih menaruh dendam? Ya, agak lama dia berusaha mencelakakan Vina dengan segala ulahnya. Dan sekarang ini, aku yakin dia masih juga mendendam. Tapi Naer, sebagai perempuan, sungguh tidak mungkin kalau dia menukar anaknya sendiri dengan anak orang lain. Sebagai seorang ibu, hal itu tidak mungkin, Naer, tidak mungkin. Iya, tapi kenapa tadi Ibu terkejut? Ya, Ibu terkejut karena memang aneh. Kok ada kebetulannya begitu? Jadi Ibu tidak mencurigai Mbak Eti? Kalau Ibu mencurigai, berarti Ibu sudah mengakui bahwa anak itu benar-benar bukan anak Vina. Loh, selama ini apakah Ibu masih belum percaya? Ya, semuanya tidak masuk akal, Nak Her. Ibu sendiri yang membopong anak itu. Kok aneh sekali. Vina bisa mengatakan bahwa anak itu bukan anaknya. Coba, Nak Her. Kalau begitu, marilah kita rekonstruksi secara runtut. Ibuku Malang, ibuku tersayang, tatap matamu satu seakan kasih sebening kaca. Dalam kesempatan ini kami tampilkan episode ketiga dengan judul Ternyata Bayi Itu. Didukung oleh Maria Untu sebagai ibu, Ivone Rose sebagai Vina, Edi Dosa sebagai Herlambang, Asri sebagai Krompiang, Parno sebagai Parto, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Selamat menikmati. Masa-masa duka, kau bangkitkan daya jua dalam mengarungi gelombang samudra hidup ini. Iya, ibu ternyata masih belum percaya bahwa anak itu tertukar. Lalu mengapa ia agak begitu terkejut dengan masalah Mbak Eti? Wah, sebenarnya gimana sih kejadian yang sebenarnya ini? Ya, ibu tahu persis kejadian itu kayaknya ya. Sedangkan Herlambang sendiri, ya nampaknya sedikit terpengaruh oleh ulah Vina. Dia sudah melacak ke rumah sakit. Namun ternyata di rumah sakit nggak ada berita seseorang mengaku bayinya tertukar. Wah, gawat juga nih. Ya, Herlambang juga sudah mengunjungi dokter Meiske. Menurut pendapatnya, Vina sedikit terkena gangguan jiwa. Wah, apa iya nih? Vina sih sehari-harinya aja udah kayak gitu ya. Oke, saya juga nggak tahu persis nih apa iya apa enggak gitu ya. Tertukar apa cuma Vina aja yang stres gitu atau gimana ya. Pokoknya segalanya belum jelas deh. Saya serahin aja Mbak Ana ya. Gimana? Oke? Anda dengerin aja terus, barangkali nanti juga tahu gitu ya. Oke? Sebaiknya Yu Krompiang dipanggil, Nak Her. Vina sekalian, Bu. Iya, sekalian. Vin. Loh, ada apa? Kok malah menangis? Gak apa-apa. Apakah anak itu sudah kamu susui? Sudah, Mas, sudah. Sekarang yuk kita bicara di teras dengan ibu. Untuk apa? Ya, untuk melacak kembali
Apakah Mas Her belum yakin kalau bayi itu bukan anakku? Ya, sebaiknya harus dianalisa secara jernih dan tenang, Vin. Ya, baik. Ada apa sih, Bu? Yuk Rompiang, kamu duduk di situ saja, ya. Anda sekarang masih Baik, mendengarkan Bu. Sandiwara Saya Radio mau Babat Tanah dipecat, Leluhur Bu. di channel Tidak, Fauzan Bu. Ihsan. Wah, terima kasih, Bu. Terima kasih. Kalau saya dipecat, saya sudah tidak tahu lagi harus bekerja apa. Sebab saya sudah tidak mungkin lagi, Bu, main ketoprak. Ya. Padahal jiwa saya sudah sangat mencintai ketoprak. Yuk Rompiang baik Anda kok. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur di channel Fauzan Ihsan. Ini Vina, Bu. Kamu duduk di sini, Vin. Baik, Bu. Kamu kelihatannya kok sedih sekali. Ya sedih. Karena semuanya tidak mempercayai aku lagi. Aku dikira gila atau apa begitu. Padahal aku yakin benar bahwa bayi itu bukan anakku. Ya. Baiklah, Vina. Ibu ingin percaya. Tetapi marilah kita lacak dahulu. Kita susun dulu ingatan kita ya, agar kita ini tidak gegabah begitu. Baik, Bu. Waktu anakmu hendak dibawa pulang, ibu kan datang ke rumah ini. Saya diajak pergi, Bu. Waktu itu saya ada di kantor, Bu. Saya telepon pada Parto bahwa sebentar lagi saya akan kirim mobil bersama sopir. Sopirnya si Yayat, Bu. Jam berapa sampai sini? Coba ibu ingat-ingat dulu ya. Iya. Anda sekarang masih Waktu mendengarkan itu Sandiwara Radio Babat jam Tanah Leluhur 9. di channel Fauzan Begitu Ihsan. Yayat datang, langsung saya naik, Tuan. Ibu marah, kok saya naik duluan begitu. Habis saya itu kan jarang naik mobil bagus. Rasanya naik mobil bagus itu menyenangkan, Tuan. Saya seperti nyonya besar begitu loh. Ya, memang waktu itu ibu marah pada Yuk Rompiang. Soalnya Yuk Rompiang tidak memakai baju putih-putih. Dia kan harus mengasuh anak itu. Padahal baju itu sudah dibelikan. Saya terus balik ke kamar dan ganti baju putih-putih, Non. Rasanya saya itu kok mirip dokter begitu. Dan dananya cukup lama kan, Yuk? Iya, Bu. Ibu menunggu di dalam mobil. Saya yang ingin jadi nyonya besar terpaksa menunggu izin dulu. Setelah diizinkan naik, ya saya naik. Terus duduk di dekat sopir, Bu. Waktu itu saya bermimpi. Wah, kalau saya pakai kacamata hitam, rasanya saya ini benar-benar seperti nyonya besar. Nyonya dokter yang akan praktek. Yalah, mimpi apa? Mimpi boleh kan, Bu? Iya. Sekali-sekali dalam hidup mimpi. Iya, Yuk, iya. Waktu itu kita langsung berangkat. Nah, sekarang coba kamu, Vina, ceritakan apa yang terjadi sebelum ibu datang. Ayo, Vin, lah kok diam saja. Ayo. Iya. Biasa saja, Bu. Saya bangun pagi, rasanya badan sudah segar dan sudah kuat jalan-jalan. Setelah mandi, saya sarapan. Kemudian anak saya diantar ke kamar saya untuk menyusu. Terus saya merasakan ada sesuatu yang aneh. sesuatu yang aneh. Loh, Vin, kok baru bilang sekarang? Apa pada waktu itu anakmu itu masih punya tai lalat? Tai lalat masih ada, Mas. Dan saya yakin, maka dari itu saya tidak curiga bahwa memang anak itu adalah anak saya. Lah, yang aneh itu apa? Susternya. Susternya? Ya, susternya kenapa, Vin? Susternya memandang saya, Bu. Seperti hendak bertanya, tetapi tidak berani. Seperti apa suster itu? Susternya masih muda, rambutnya lurus, hidungnya pesek, kulitnya sawo matang. Suster itu tidak saya kenal. Tunggu. Masih muda, rambutnya lurus, hidung pesek dan kulit sawo matang. Iya. Kamu kenal, Nak Her? Tidak, Bu. Hanya mencoba mengingat-ingat. Terus, Vin, bagaimana? Terus ibu datang sama Yuk Rompiang. Jam berapa itu? Jam 10 kurang seperempat begitu loh, Bu. Saya tidak menghiraukan jam, Bu. Saya ingin lihat Non Vina. Dan rasanya kok saya ini juga ingin sekali melahirkan anak. Tapi ya itu, karena Mas Senopati tidak cinta, ya sudah. Saya hanya mengagumi orang yang melahirkan anak, begitu, Bu. Nah,
Saya datang waktu Ibu dan Yu Krompiang sedang bergurau di kamar Vina. Terus saya diminta membereskan administrasi, ya kan? Iya. Ibu ingat. Nak Her segera keluar kamar. Nah, pada saat itu kita rame-rame pergi ke kamar bayi. Iya, ya benar kan? itu, Bu. Apakah suster yang kamu bilang tadi aneh? Kamu lihat juga di sana, Vin? Tidak, Bu. Hanya saja di kaca di depan kamar bayi, banyak orang melihat bayi. Ada yang baru melahirkan. Lalu saya masuk dan melongo anak itu. Ya, Ibu ingat. Ibu kan tidak boleh masuk. Karena kamar bayi itu tidak boleh dimasuki banyak orang. Iya. Ya, itu memang benar, Vin. Karena orang yang masuk bisa membawa bibit penyakit. Nah, waktu itu ya, Bu, ada orang lain juga akan mengambil bayi. Pakai baju suster juga. Orangnya, ini loh, setinggi Yu Krompiang. Tapi saya tidak lihat itu. Terus terang saya kira dia itu Yu Krompiang. Bayi yang diserahkan suster itu, saya serahkan dia. Hah? Apa, Vin? Tapi saya ada di luar kok. Aduh, terus ibu masuk dan ibu diberi bayi itu. Waduh, lah kok saya bikin masalah ya. Tunggu, Vin. Apakah benar demikian, Vin? Waktu itu penglihatanku seperti terkena sihir. Seakan orang itu Yu Krompiang. Walah, saya salah apa, Tonon? Saya tidak salah. Saya tidak boleh masuk. Habis waktu itu Mas Her melongo dari pintu dan memanggil aku sih. Lagian di depan kaca banyak orang berdiri. Bu, saya salah apa, Bu? Kok saya jadi kambing hitam? Sudah. Yu Krompiang tidak salah. Aduh. Ini semua hanya suatu kebetulan yang menyebabkan kemelut. Ibu sekarang percaya? Ya, Vin. Ibu sendiri juga mengira kalau orang yang di dalam yang masuk bersama kamu dan berjalan di belakangmu itu, ya ibu kira Yu Krompiang. Walah, padahal saya tidak masuk ke dalam loh, Bu. Sumpah, Bu. Saya menunggu di luar. Aduh, mati aku. Jadi ini benar, Vin? Waduh, kok jadi begini, Nak Her? Duh, Gusti, saya ini salah apa, toh? Saya tidak tahan kalau saya dianggap pembuat malapetaka ini, Bu. Bukan begitu, Yu. Aku sendiri juga salah duga. Tapi apakah Yu Krompiang melihat orang itu? Tidak, Non. Saya tidak memperhatikan. Saya sedang memperhatikan orang-orang yang berdiri di balik kaca itu dan melihat bayi yang ada di dalam kamar bayi. Waktu itu ya, Non, saya berpikir alangkah bahagianya mempunyai anak. Apalagi saya melihat ada seorang bapak yang ganteng, yang kelihatan bahagia sekali, Non. Terus bapak itu menunjuk-nunjuk ke arah dalam, Non. Saya kira dia itu mirip Mas Senopati. Ya sudah, Yu. Wah, jadi kalau begitu... Aduh, Nak Her, bagaimana ini? Kenapa sih, Bu? Saya kok pakai memperhatikan bapak-bapak itu. Apakah ini salah saya, Bu? Tidak. Kalau begitu, rumah sakit tidak bisa disalahkan, Nak Her. Karena bayimu sudah diserahkan pada orang itu, ya kan? Itulah, Bu, aku jadi sedih sekali. Wah, jadi kalau begitu, anak itu bukan anakmu ya, Vin ya? Aduh, kenapa sih Mas Her tidak percaya? Ya, sekarang keterangannya sudah jelas ini. Sudah jelas. Saya yang salah, Non. Kenapa saya memperhatikan laki-laki itu? Aduh, gara-gara Mas Senopati, nasib saya akan sial. Baiklah, Yu, baiklah. Coba kita tenang dulu ya. Sekarang ini kita tunggu Bapak. Dan Ibu yakin kalau Bapak bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Pasti itu orang suruhan Mbak Eti. Vina, dari mana kamu mengambil kesimpulan seperti itu? Siapa lagi kalau bukan dia, Bu? Tapi buat apa dia menukar anaknya? Coba, buat apa? Kalau saja masih benci padaku. Dan mungkin juga anakku akan diperalat untuk menuntut sesuatu. Aku selidiki, Vin. Apakah dia pernah melihat Yu Krompiang? Mbak Eti itu suka mengintai kehidupan orang lain, Bu. Akalnya banyak. Tidak sulit untuk mengetahui keadaan rumah ini. Apalagi mengetahui isi perutnya. Aduh, Vina, kamu itu jangan tergesa-gesa menuduh orang. Ini bukan tergesa-gesa, tapi siapa lagi, Bu? Sudah. Kalau memang demikian, berarti hal itu sudah dipikirkan dengan cermat.
Pokoknya akan kulabrak dia. Sekarang mulai jelas. Ada yang berusaha mencelakakan kita. Namun demikian, Vin, ibu tidak mau kalau anak itu disia-siakan. Tidak, Bu. Tapi aku tetap ingin anakku kembali. Iya, kita tunggu bapak dulu. Non, Bu, Tuan, apa saya akan dipecat? Tidak, Yu, tidak. Tetapi semua memandang saya dengan lirikan yang aneh. Seakan saya ini membawa sial. Nasibku kok jadi begini. Aduh, Gusti. Sudah, Yu, nggak usah nangis. Tidak, Yu, tidak. Saya sedih, Tuan. Yu, tunggu, Yu. Biarkan saja dulu, Nak Her. Aku ingin anakku kembali, Bu. Iya. Tapi tunggu bapak dulu, Vina. Loh, Yuk, mau kemana? Mau pulang ke desa. Apa Yuk Rombyang memecahkan piring lagi? Baru berapa piring yang Yuk Rombyang pecahkan? Piring bisa diganti, Tok. Tetapi ini tidak bisa diganti, Tok. Apa Yuk Rombyang dipecat? Tidak dipecat. Tapi aku tidak enak, Tok. Aku telah dianggap membawa nasib sial. Loh, kok nasib sial? Hanya memecahkan piring dianggap membawa nasib sial. Itu ceritanya bagaimana, Yuk? Sudah, Tok. Kamu saja yang kerja di sini ya. Sebaiknya aku pulang saja ke kampung. Ya, terserah, Yuk. Tapi ya pamit dulu. Jangan asal prung begitu saja. Nanti Yuk Rombyang malah dianggap tidak berterima kasih. Ada apa sih, Yuk? Pokoknya di rumah ini ada musibah. Aneh Musibah. saja. Musibah? Orang punya anak kok dianggap musibah. Kecuali kalau anaknya tidak diharapkan, itu kan lain, Yuk. Pokoknya musibah, Tok. Kamu nanti juga tahu sendiri. Nanti dulu, Yuk. Aku tanyakan dulu Pak Dadan Herlambang. Tidak usah. Aku bisa omong sendiri. Kok aneh sih? Musibah apa? Pokoknya musibah, ya musibah. Loh, Yu, mau kemana kamu? Pulang ke desa, Bu. Loh, kenapa pulang ke desa, Yu? Soalnya saya yang membuat malapetaka ini terjadi. Tidak, Yu. Kamu jangan salah mengerti. Tidak ada tuduhan seperti itu, Yu. Saya yang salah, Bu. Begini, Yu. Dalam keluarga ini, tidak ada asal menuduh. Itu kan hanya perasaanmu, Yu. Selain itu, kami ini kan sekarang sedang terkena musibah. Kok malah Yuk Rombyang meninggalkan kami? Itu kan aneh. Tapi saya merasa berdosa itu, Bu. Tidak ada yang menganggap diri Yuk Rombyang berdosa. Justru kalau Yuk Rombyang meninggalkan kami ini, Yuk Rombyang yang berdosa. Coba, siapa yang akan mengasuh anak kecil itu? Sedangkan suasana di sini lagi murung dan semerawut. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Justru Yuk Rombyang harus membantu. Jadi saya tidak bersalah begitu, Bu. Yuk Rombyang akan bersalah kalau meninggalkan kami ini. Itu sekarang terserah Yuk Rombyang sendiri. Baiklah, Bu. Nah, begitu. Yu, Ya, Tuan. Kamu mau apa lagi? saya mau usut, Bu. Tidak mau menunggu bapak dulu? Sebelum anak saya disia-siakan, saya akan usut. Jadi saya diusir begitu, Tuan? Diusir? Iya. Lekas ganti baju putih-putih. Untuk apa, Tuan? Sudahlah, pokoknya lekas. Tunggu dulu, Nak Her. Tidak, Bu. Ini harus ada tindakan yang segera. Tidak bisa ditunda lagi. Ayo, Yu, lekas, Yu. Kenapa bengong saja? Iya, Tuan. Ya, jadi saya tidak dipecat kan, Tuan? Iya, sudahlah, lekas. Masa duka, kau bangkitkan daya juang dalam mengarungi gelombang samudra hidup ini. Iya, akhirnya ada kenyataan baru. Menurut rekonstruksi, anak itu bukan anak Vina. Anak Vina diserahkan pada seorang berbaju putih-putih setinggi Yuk Rombyang. Ya, semua ini diakui. Wah, benar ternyata ya. Ibu berusaha untuk menenangkan dirinya. Namun dalam hatinya, Bu Pras ini juga gelisah nampaknya. Dan Herlambang katanya hendak melacak kemana saja. Ya, kemana melacaknya?
Lalu mengapa Yu Krompiang disuruh mengenakan baju putih-putih? Nah, ini taktik kayaknya nih. Lalu bagaimana juga mencari anak yang hilang itu? Misteri lagi. Ya, pengantar cerita terhanyut oleh kesenewanan mereka jadinya nih. Jadi nggak bisa ngomong seenaknya nih ya. Gimana deh gitu pokoknya. Udah ikut-ikut terbawa dalam suatu situasi yang gimana gitu ya. Ya, oke deh. Pengantar cerita cuma ya tugas rutinnya aja deh mengingatkan Anda untuk terus mendengarkan lanjutan ya Ibuku Malang Ibu Tersayang yang kisahnya Anakku Air Mataku. Tunggu Nak Her, tunggu. Ada apa lagi, Bu? Ibu pesan, jangan sampai peristiwa ini tersebar luas dahulu. Tidak baik, nanti jadi ribut besar. Makanya kamu harus hati-hati, ya? Baik, Bu. Tapi kamu mau kemana? Saya mau buktikan dulu kebenarannya. Baiklah. Pokoknya jaga mulutmu baik-baik. Jangan sampai tersebar luas. Iya. Nanti malah konyol sendiri kita ini. Baik, Bu. Apakah kamu akan ke tempat Mbak Eti? Tidak, Bu. Ke rumah sakit. Ya, baiklah Nak Her. Ibu percaya padamu. Terima kasih, Bu. Yu Krompiang. Lekas, Yu. Duh, loh. Kok belum pakai baju putih-putih? Hah? Apakah saya akan dipenjara, Tuan? Astaga, Yu siapa yang akan memenjarakan kamu itu siapa? Tapi kok saya mesti pakai baju putih-putih itu loh. Sudahlah, jangan banyak omong, ikut saja. Jangan banyak macam. Iya. Kamu tidak akan diapa-apakan. Iya, Tuan. Malah kamu itu bakalan jadi pahlawan, tahu? Saya jadi pahlawan, Tuan. Ayo, lekaslah, Yu. Baik, Tuan. Baik. Ibuku Malang, ibuku tersayang, tatap matamu satu, seakan kasih sebening kaca. Masa-masa duka, kau bangkitkan daya juang dalam mengarungi gelombang samudra hidup ini. Ya, ibu memang cukup arif dan bijaksana. Ia tidak mau persoalannya tersebar luas dahulu. Sedangkan Erlambang lain, sangat menggebu sekali untuk mendapatkan kejelasan. Ya, memang belum tahu pasti apa yang hendak dilakukannya. Tapi Herlambang berusaha keras membongkar misteri ini. Wah, ini. Nah, kenapa Yu Krompiang disuruh memakai baju putih-putih? Ya, kayaknya sebuah taktik ya. Taktik apa tiktak, nggak tahu deh itu. Ya, oke deh. Untuk mengetahuinya, kenapa Yu Krompiang disuruh memakai baju putih-putih? Kita dengerin bareng-bareng, yuk. Kehidupan kau olah bagaikan menggarap sawah dengan keringat sendiri kau tumbuhkan rasa harga diri. Loh, yuk. Mau pulang ke desa kau pakai baju putih-putih kayak dokter? Gak tahu ini. Malah mau diajak jalan-jalan pakai baju putih-putih loh. Oh, sama Tuan Herlambang ya? Sudah toh. Di rumah ini serba membingungkan. Mestinya aku ini dipecat. Kok malah diajak jalan-jalan pakai baju dokter lagi? Jangan lekas GR, yuk. Jangan-jangan Yu Krompiang mau dikawinkan. Hus, tok. Ngawur saja kamu. Lekas yuk. Tuan Herlambang baru senewan. Lekas. Habis kamu sih. Beruntung aku tidak membawa piring. Coba kalau bawa piring, bakalan pecah krompiang begitu. Ya Tuan. Ganti baju saja bertahun-tahun lamanya. Agak lama Tuan. Cuma setahun saja kok. Tahu nggak lama. Kok setahun? Cuma sebentar Sudah, gitu loh nggak maksud lucu. saya. Sebentar, ayo lekas. Loh. Kok duduk di depan? Loh, kemarin juga duduknya di depan kok. Emangnya nyonya besar apa?
Maaf Tuan. Aduh, maaf Tuan. Saya tidak pantas ya Tuan duduk di samping Tuan Herlambang. Iyalah, padahal saya sudah memakai baju putih bersih. Tidak usah cerewet yuk. Lekas naik. Di belakang Tuan. Loh, apa maunya di atas, di atap mobil ini? Tuan lucu juga Macem-macem. Waduh, yuk. Di belakang sepertinya besar aja. Jangan cemburu kamu toh. Aku duduk di belakang tuh disuruh. Parto, buka gerbang itu. Iya Tuan ya. Waduh. Sudah, sip Tuan. Boleh jalan. Jalan apa tidak, itu urusanku, tahu. Maaf Tuan. Parto ini bagaimana? Buka pintu gerbang saja lama. Oh, jaga rumah baik-baik ya. Wah, edan. Yuk, Iya Tuan. ini sudah sampai pelataran rumah sakit. Saya turun Tuan. Yuk Rompiang tinggal di mobil dulu. Loh, jadi saya pakai baju putih-putih ini hanya disuruh menunggui mobil, begitu Tuan? Tidak usah cerewet. Baik Tuan. Suster, Loh, kok balik lagi? Sudah dibilang di sini tidak ada orang yang melapor bahwa bayinya tertukar. Sudah jelas kan Pak? bukan soal itu suster. Saya sedang mencari saudara saya. Saudara. Ya, pokoknya saya ingin bertemu dengan seorang suster yang berhidung pesek, tidak begitu tinggi, dan berkulit sawo matang. Wah, menghina ya. Mentang-mentang orang yang dicari ada di depan hidung. Lantas berlagak bertanya, mau apa? Loh, ini toh. Maaf suster, apakah suster bertugas di kamar bayi? Iya, ada apa? Apakah suster baru bekerja di sini? Wah, saya di sini sudah 3 tahun, Pak. 3 tahun? Iya. Loh, kok katanya baru saja? Nah, siapa yang bilang begitu? Istri saya. Yang mana? Yang melahirkan di sini. Banyak orang yang melahirkan di sini, Pak. Tunggu. Apakah suster baru kelihatan ini? Loh, saya itu baru cuti, Pak. Cuti 3 bulan. Oh, begitu toh. Sudah kan? Sebentar suster. Waktu itu istri saya bilang bahwa suster membawa bayi saya dan memandang istri saya secara aneh. Istri Bapak itu siapa? Nyonya Herlambang alias Vina. Oh, yang cerewet dan bawel itu ya? Iya. Ingat saya. Pernah melayaninya kan? Pernah. Sampai sekarang istri saya masih terbayang-bayang wajah Anda. Waduh, hebat dong. Padahal wajah saya tidak komersil loh. Katanya waktu itu suster menyerahkan anak saya dan memandang secara aneh. Waduh, saya kalau memandang tidak pernah secara aneh, Pak. Katanya ada sesuatu yang hendak disampaikan. Enggak ada. Benar begitu, suster? Benar. Begini saja, suster. Nanti selesai kerja, saya akan jemput suster. Lah, ini sebentar lagi mau pulang saya, Pak. Baiklah. Biar suster saya antar sampai ke rumah. Pokoknya servis memuaskan. Loh, ada apa, Pak? Ini penting sekali, suster. Baik. Nah, saya sudah ganti baju. Terima kasih atas bantuan Anda. Sama-sama. Itu mobil saya. Wah, senang diantar orang kaya. Buka yuk pintunya yuk. Silakan masuk. Terima kasih. Kalau pakai baju putih-putih, nggak boleh duduk di depan ya. Ada orang di belakang. Selamat sore. Maaf, Pak. Nggak jadi. Suster, tunggu dulu. Suster, tunggu. Nggak jadi. Tunggu dulu. Kenapa ketakutan? Perempuan itu tadi mengerikan. Ketawanya aneh. Ya memang, tetapi orangnya baik. Loh, bukan ketawanya, Pak. Loh, jadi apanya? Orang itu aneh sekali. Kemarin memandangku dengan sorot mata yang aneh. Lalu dia bertanya tentang Nyonya Herlambang, begitu. Hah? Betul itu? Betul. Mari, orang itu tidak sama. Aku ingin membuktikannya. Saya jamin, suster tidak apa-apa. Dia itu adalah pembantu saya. Baik. Jangan lari, suster. Kalau di luar mobil aku bisa lari. Yuk, Rompiang, ayo turun. Baik, Tuan. Nah, saya sudah turun dari mobil, Tuan. Nah, lihat sendiri. Apakah orangnya sama?
Lain, tingginya, rambutnya sama. Hanya wajahnya memang berbeda. Lebih cantikan dia. Cantikan yang mana, suster? Yang tanya soal Nyonya Herlambang itu. Lantas apakah orang itu juga mengambil bayi di kamar bayi? Loh, itu bukan tugas saya, Pak. Tugas saya lain lagi. Saya tidak bertanggung jawab di kamar bayi. Ya, terima kasih, suster. Keterangan suster sangat berharga sekali. Keterangan? Ya, keterangan itu sangat berharga sekali. Hanya itu? Kapan-kapan saya akan mengganggu lagi. Suster, sekarang suster mau pulang kemana? Tidak, Pak. Sebaiknya saya pulang sendiri saja. Terima kasih, suster. Tuan, maaf. Ada apa? Saya ini disuruh pakai baju putih-putih begini hanya untuk diajak jalan-jalan begitu saja. Ya, gara-gara Yu Krompiang aku sudah menemukan keterangan yang berharga. Sudah pasti ini. Pasti apa, Tuan? Saya akan dipecat begitu. Tidak akan dipecat. Malah jadi pahlawan. Loh, jadi pahlawan? Iya. Saya ini semakin jadi bingung, Tuan. Sudahlah, diam saja kamu. Jadi, saya tetap diizinkan bekerja di rumah besar itu kan, Tuan? Pokoknya tidak ada yang menyuruh kamu pergi, Yu. Terima kasih banyak, Tuan. Agaknya memang benar. Mana ini ya? Benar bagaimana? Pokoknya aku sudah ketemu suster yang kamu maksudkan, Vin. Yang hidungnya pesek? Iya. Terus? Dia memandangmu dengan sorot mata yang aneh. Kenapa? Karena ada seorang perempuan setinggi Yu Krompiang yang menanyai dirimu. Ketika melihat Yu Krompiang, suster itu ketakutan dan lari. Sekarang ibu percayakan? Dari tadi, ibu sudah mulai bimbang, Vin. Hanya saja kita harus mengumpulkan suatu kepastian. Kepastian bahwa bayi itu bukan anakku? Ya, antara lain. Hanya saja perlu kejelasan, Vin. Hanya saja kenapa suster itu ketakutan? Aku sendiri tidak tahu, Vin. Apakah seseorang menanyai orang lain itu sesuatu yang menakutkan, Aher? Ya tergantung, Bu. Caranya bagaimana? Ya, mungkin terlalu mendesak begitu. Atau terlalu mencurigakan. Siapa perempuan yang bertanya seperti itu? Tidak jelas, Bu. Atau belum tersingkap, Bu. Pasti ini ulahnya Mbak Eti. Aduh, gemes aku. Pengen menggempur wajahnya saja. Aduh, Vina, kamu itu jangan gegabah, Vin. Tapi Bu, ini kan soal anak. Aku merindukan anakku. Perasaanku tertekan sekali. Aku sedih dan murung. Apalagi disuruh menyusui bayi yang bukan anakku sendiri. Kasih sayang itu tidak bisa dipindahkan begitu saja, Bu. Aduh. Iya, ibu mengerti penderitaanmu itu, Vin. Nah, kenapa tidak langsung saja Mbak Eti digempur? Siapa lagi kalau bukan dia? Maksudmu kalau ada orang lain begitu? Selama ini aku tidak mempunyai musuh siapapun, kecuali Mbak Eti. Tapi jangan melangkah terlalu jauh, Vina. Aduh, sudah pasti, Bu. Vina, kamu itu jangan gegabah. Ibu. Vin, jangan begitu, Vin. Mas Her juga tidak bisa berbuat apa-apa. Loh, aku ini kan sedang berusaha keras, Vina. Coba kalau tadi Mas Her tidak memanggil aku, tentu aku masih menggendong bayiku. Dan tidak akan kuserahkan pada perempuan yang mirip Yu Krompiang. Vina. Semua itu sudah terjadi, kan? Tidak boleh saling menyalahkan. Hal itu malah merusak kesatuan kalian. Dan orang yang menginginkan keretakan dalam keluarga kalian bisa bertepuk tangan seenaknya, Vina. Nah, siapa lagi, Bu, orang itu kalau bukan Mbak Eti? Iya, Vin, tapi tidak bisa seperti itu kamu. Kacau. Vina sudah kumat lagi. Masalah ini tidak gampang, kan? Vina juga tidak mengerti. Ya, biarkan saja dulu, Nak Her. Terus aku ini harus berbuat apa, Bu? Lama-lama aku putus asa. Mau jadi bapak pertama kali saja penuh duri. Padahal aku ini ingin sekali menimang anak, mengajak bergurau. Sekarang ini melongok bayi itu pun aku tidak mempunyai nafsu. Kok semuanya menjadi begitu berantakan, Bu? Baiklah, Nak Her. Semua orang bisa putus asa. Semua orang bisa saja tidak mau berjuang atau berusaha keras. Loh, tetapi aku, Bu, sudah berusaha keras. Toh, Ibu selalu mencegah agar aku tidak serampangan. Ya, sabarlah sedikit, Nak Her. Oh, barangkali itu Bapak. Masa duka, kau bangkitkan daya juang dalam mengarungi
Suasana jadi tambah runyam nih. Vina murung. Temuan Herlambang juga belum memberi tanda-tanda cerah. Nggak ada jalan keluar nampaknya, ya. Dan kayaknya juga ibu juga bingung tuh. Buktinya dia sendiri nggak berani mengambil keputusan. Dia berlindung pada putusan bapak. Sedangkan Herlambang sudah melihat bahwa ada perempuan yang menanyakan soal Vina. Wah, ini siapakah dia? Pelajaran bahasa Indonesia. Mau apa dia? Dan apa hubungannya dengan bayi itu? Oke. Ya, sementara itu di rumah sakit tidak ada orang yang melapor bahwa bayinya tertukar. Tuh kan kacau. Nah, kalau memang situasinya masih misterius, ya lanjutin aja besok ya dengerinnya. Ibuku Malang, ibu tersayang dalam kisah Anakku Air Mataku yang tetap disiarkan di radio kesayangan Anda pada waktu dan gelombangnya yang sama. Dan tentu saja dimainkan oleh teater idola yang bekerja sama dengan Podrex, Bodrexin, dan Hema Viton. Monggo sedaya.